الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kembali kita lanjutkan bahasan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim yang kita khususkan untuk membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang wanita. Dan pada hari ini kita akan bahas hadis yang merupakan wasiat dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para lelaki dalam berinteraksi dengan wanita, dengan istri-istri mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Hajjatul Wada' tahun ke-10 Hijriah, dalam Sahih Muslim, bagaimana diceritakan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membahas poin-poin yang paling penting di dalam Islam pada saat Hajjatul Wada'. Beliau menanamkan prinsip-prinsip yang merupakan landasan di dalam Islam dan juga hal-hal yang sangat penting berkaitan tentang syariat Islam, baik itu yang berhubungan dengan hak Allah maupun hak sesama hamba Allah. Beliau menyebutkan tentang tauhid, beliau menyebutkan tentang ketaatan kepada Nabi, beliau menyebutkan tentang haramnya pembunuhan, haramnya mencuri, dan seterusnya. Yang mana pada Hajjatul Wada' setelah Rasulullah menyampaikan hal-hal yang paling penting dalam Islam ini, beliau menutupnya dengan ala hal ballaghtu, wahai sahabat-sahabatku yang hadir pada saat ini dalam Hajjatul Wada', apakah aku sudah menyampaikan tentang Islam ini? Apakah aku telah menyampaikan tentang Islam ini? Para sahabat pun mengatakan, betul ya Rasulullah, kami mempersaksikan bahwasanya engkau telah menyampaikan semua yang berkaitan tentang Islam. Maka pada saat itu pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah, persaksikanlah bahwasanya aku telah menyampaikan wahyu yang engkau wahyukan kepadaku. Sehingga setelah itu turun firman Allah di dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, kata Allah,
Aku telah sempurnakan agama kalian. Dan telah kusempurnakan pula nikmatku untuk kalian. Dan aku ridha, kata Allah, Islam menjadi agama kalian. Dan di antara yang merupakan kesempurnaan Islam yang benar-benar ditekankan oleh Rasulullah pada khutbah Hajjatul Wada. Di antaranya kata Rasulullah, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para lelaki, dalam berinteraksi dengan wanita. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ. Karena kalian mengambil mereka, menikahi mereka dengan jaminan keamanan dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kalian menghalalkan mereka kepada kalian dengan kalimatullah. Dengan kalimatullah. Walakum alaihin. Merupakan hak bagi kalian yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian adalah alla yuti'anna furushakum ahadan takrahuna. Hak kalian wahai para suami yang wajib ditunaikan oleh istri kalian, istri-istri kalian tidak boleh mengizinkan kepada siapapun yang kalian tidak sukai untuk tidur di ranjang kalian. Ini ucapan Rasulullah, hak kalian yang harus ditaati, wajib ditunaikan oleh istri kalian adalah istri-istri kalian tidak boleh mengizinkan siapapun untuk berada di ranjang kalian yang kalian tidak sukai. Ini ungkapan dari Rasulullah maknanya mubalaghah mendalam, yaitu hak suami yang paling fundamental yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Dan kedurhakaan yang paling berat yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya adalah ketika sang istri ini selingkuh, wal'iyadzubillah. Maka ungkapan Rasulullah, la yuti'anna urushakum man takraunahu. Mereka, para istri kalian, tidak boleh mengizinkan siapapun untuk berada di atas ranjang kalian, orang-orang yang kalian tidak sukai, kecuali dengan izin kalian. Demikian pula, hadis ini mencakup larangan bagi seorang istri untuk mengizinkan walaupun sesama wanita untuk berada di ranjang suaminya berdasarkan zahirul hadis ini. Kecuali demikian pula mengizinkan masuk ke dalam kamar yang akan menjadi wasilah menuju ke ranjang, kecuali dengan izin suami. Namun hal ini tidak menghalangi seorang wanita untuk bertemu dengan mahram-mahramnya, ayahnya, kakaknya atau adiknya yang laki-laki, atau pamannya mungkin. Sah-sah saja. Dan pertemuan tersebut tidak harus mengizinkan mereka di atas kasur. Bisa pada tempat-tempat yang lain. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. Kalau seandainya
mereka melakukan hal tersebut mengizinkan seorang yang tidak kalian sukai untuk berada di atas ranjang-ranjang kalian, maka Allah mengizinkan kalian untuk memberikan pelajaran kepada mereka dengan memukul, namun pukulan yang tidak menciderai. Pukulan yang mendidik, bukan menghardik. Pukulan yang mendidik, bukan menghardik. Artinya, pukulan yang tujuannya adalah memberitahukan kepada yang melanggar bahwasanya ia salah. Bukan tujuannya untuk membalas dendam. Sehingga yang diinginkan dari pukulan tersebut adalah menciderai. Tidak demikian. Seorang suami, dia diberi izin oleh syariat untuk memukul, namun tidak sekehendak orang yang memukul tersebut, namun harus dalam dhawabit syariah, dalam ketentuan-ketentuan syariat, yaitu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan kasih sayang, ibarat seorang ayah yang memukul anak perempuannya yang keliru melakukan sesuatu. Tentunya sang ayah ini tidak mungkin tega untuk memukul anaknya sehingga meninggalkan bekas yang terus berada pada anak tersebut hingga dewasa. Dia nggak ingin anaknya cacat. Dia nggak ingin anaknya tertekan batinnya dikarenakan pukulan tersebut dan bekas yang terus ada pada tubuh anak tersebut. Tidak. Tapi sang ayah ini juga tidak mungkin membiarkan anaknya tanpa tindakan dan tanpa perbuatan yang memperlihatkan ketidaksetujuan seorang ayah dan agar bisa memberikan efek jera, di antaranya adalah dengan memberikan pukulan kasih sayang. Sehingga sang anak tahu bahwasanya dia salah dan hal tersebut adalah fatal. Maka ini tujuan dari memukul tersebut. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri, suami yang wajib ditunaikan oleh istri, yaitu menjaga kehormatannya dan menjaga rumah serta kamarnya. Rasulullah pun mengatakan walahunna alaikum, dan istri-istri kalian memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh kalian wahai para laki-laki, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yaitu nafkah mereka, pakaian, termasuk juga tempat tinggal, sandang, pangan, dan papan. Kalian wajib untuk menafkahi istri-istri kalian. Seperti apapun kondisi kalian. Yang banyak hartanya, maka ia memberikan sesuai kemampuan. Yang miskin pun, dia harus memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuan. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. Hendaklah orang yang sebagai kepala keluarga ini memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada di dalam tanggungannya sesuai kadar kelapangannya.
Wa man qudira alaihi rizquh, dan siapa saja yang disempitkan rezekinya, maka dia juga tetap wajib untuk menafkahi siapa saja yang ada di dalam tanggungannya sesuai kadar kemampuannya. Kadar kemampuannya. Kadar kemampuan. Maka laki-laki dengan hak yang Allah berikan untuk mereka yang wajib ditunaikan istri mereka, namun mereka juga memiliki kewajiban yang merupakan hak istri mereka yang harus ditunaikan oleh para laki-laki. Demikian Islam mengatur kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kesetaraan dalam hak. Adapun menyetarakan mereka dalam fisik, ini akal manusia tidak menerimanya. Walaysa dzakaru kal unza. Kata Allah, dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Nggak bisa. Tapi kalau dari sisi hak dan kewajiban yang sesuai dengan kodratnya masing-masing, yang sesuai dengan kecocokan dari sisi kecenderungan dan semisalnya, maka Allah yang mengetahui ciptaannya, Allah yang menciptakan manusia, paling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh laki-laki, demikian pula Allah paling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh perempuan. Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah berfirman juga di dalam surat Al-Baqarah, "Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf." Sebagaimana wanita-wanita memiliki hak yang harus kalian tunaikan wahai para laki-laki, mereka juga memiliki kewajiban yang harus mereka tunaikan untuk kalian. Demikianlah Islam mengatur hubungan suami istri yang menghilangkan kesewenang-wenangan dari pihak laki-laki saja, misalnya menghilangkan dominansi yang berlebihan sehingga orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberikan hak kepada istri-istri mereka. Dan tabiat laki-laki adalah di luar rumah. Ia bekerja, banting tulang, peras keringat, uh, menerobos hujan, rela untuk berpanas-panasan demi untuk keluarganya yang menjadi tanggung jawab. Dan hal itu kehormatan bagi laki-laki. Adapun wanita kecenderungannya senang dengan hal-hal yang sifatnya tertutup. Karena mereka memiliki sifat tabiat yang sangat mulia yaitu rasa malu. Dan ini sebuah kolaborasi yang sangat indah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan bagi manusia, laki-laki yang mencari nafkah bekerja dan para wanita mengurusi anak-anaknya yang sesuai dengan tabiat. Demikian Islam mengatur tidak ada laki-laki yang seenaknya melakukan apa yang ia inginkan terhadap istri dan anak-anaknya misalnya, sampai-sampai ada yang kita dengar menggunakan tangan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau mengintimidasi dengan lisannya. Nggak boleh di dalam Islam. Di dalam Islam telah membagi peran masing-masing. Sang laki-laki dengan tabiat dan bawaannya yang selalu ingin bergerak dan keluar rumah, maka dialah yang dibebankan untuk bekerja, sehingga Allah berikan pada laki-laki ini kekuatan fisik, kekuatan mental. Ia siap untuk menghadapi segala rintangan untuk menuntaskan dan menunaikan kewajibannya menafkahi keluarga. Sebaliknya wanita berat baginya untuk memaksakan diri seperti laki-laki misalnya. Uh, kita tidak jarang mendengarkan ada seorang single parents misalnya seorang ibu yang punya anak terpaksa dia harus
keluar rumah mencari nafkah, menjadi driver ojek online misalnya, atau taksi online, yang tentunya konsekuensinya ia harus mengorbankan uh, waktu-waktunya bersama anaknya. Padahal yang seperti ini seharusnya kalau memang wanita tersebut suaminya meninggal, maka yang bertanggung jawab untuk nafkah anak-anaknya adalah saudara-saudara dari suami yang meninggal tersebut. Saudara laki-laki dari suami meninggal tersebut. Kalau memang saudara-saudara dari suaminya yang meninggal itu memiliki kelapangan atau ayah dari saudaranya tersebut. Intinya dari asabah al-muta'assibuna bi anfusihim, kata para ahli fikih, seseorang itu meninggal dan memiliki anak, maka anak tersebut ditanggung oleh kerabat laki-laki dari yang meninggal. Sebagaimana ketika seorang tersebut memiliki warisan, ia meninggal dan meninggalkan harta kemudian menjadi harta warisan, maka harta warisan ini akan didapatkan oleh ayah dari sang mayit, atau saudara-saudara dari sang mayit, atau paman dari sang mayit. Maka Islam mengatur sebagaimana mereka bisa mendapatkan warisan yang menguntungkan mereka, maka mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menafkahi orang-orang yang berpotensi untuk ia terima warisan dari. Ini keadilan di dalam Islam yang sangat luar biasa. Keadilan di dalam Islam yang sangat luar biasa. Sebagaimana seorang bisa mendapatkan warisan dari orang yang meninggal, maka orang tersebut juga dalam waktu yang bersamaan bisa berpotensi harus memberikan nafkah kepada tanggungan orang yang meninggal tersebut. Dan ini keadilan. Baik, demikian syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang sangat adil, yang indah. Hal ini dikarenakan yang menurunkan syariat ini dialah yang menciptakan manusia, yang paling mengenal tentang keinginan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang sesuai dengan tabiat manusia, tapi juga menetapkan batasan-batasan agar manusia yang satu tidak menzalimi, tidak merampas hak manusia yang lain, laki-laki maupun perempuan. Hadis ini adalah hadis yang panjang, tapi kita ambil sebagian potongannya saja karena kita singgung tadi di awal bahwasanya ini adalah isi dari khutbah Arafah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan barakallahu Ustaz atas waktu dan ilmunya. Baik, kami membuka kesempatan ini kepada akhwat sekalian. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau bisa ditulis di kolom chat. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk. Ini Anda bacakan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bolehkah seorang memberi wang zakat mal pada seorang tanpa memberitahu bahawa wang itu dari zakat harta? Jazakallah khair Ustaz. Nah, pertanyaan ini pernah disampaikan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau merinci tergantung pada orang yang akan diberi harta zakat tersebut. Kalau memang kita sudah mengetahui dia mustahil dan kita hanya bisa menghukumi secara lahiriah, dan kita tahu orang tersebut adalah orang yang menjaga diri dari menerima sedekah. Mungkin dia miskin, tapi dia memiliki prinsip hidup tidak menerima sedekah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya, ya dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman,
yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Ada orang-orang miskin yang mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta, tidak menerima sedekah. Maka kalau orangnya seperti itu, maka harus dijelaskan bahwasanya itu harta zakat. Ini dari sisi penerimanya. Walaupun dari sisi orang yang mengeluarkannya, ketika dia tahu benar-benar itu orang itu miskin, karena mungkin masih kerabatnya yang tidak wajib nafkahnya bagi pengeluar zakat ini, yang mengeluarkan zakat ini, maka boleh dia berikan. Karena dia tahu kondisinya misalnya miskin, maka tanpa dia memberitahukan pun hukum asalnya sah-sah saja dan itu gugur tanggung jawab zakat darinya. Tapi dari sisi yang menerima, kita juga harus menjaga saudara kita. Kalau memang dia seorang yang menjaga diri dari tidak meminta-minta, jaga kehormatannya untuk tidak menerima sumbangan, maka kita harus beritahukan terlebih dahulu bahwasanya itu adalah harta zakat. Harta zakat. Walaupun hukum asalnya seperti yang kita sebutkan tadi, ketika dia sudah melihatnya orang tersebut miskin, maka telah gugur tanggung jawab. Tapi juga jika orang yang akan diberikan tersebut orang yang masturul hal, artinya kita bisa saja ada potensi salah menebak apakah dia ini miskin atau kaya. Karena zakat ini bukan seperti sedekah yang sifatnya sunnah saja. Zakat ini Allah berfirman, min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi salih alaihim. Dan juga dalam hadis Ibnu Abbas, wa akhbirhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim. Zakat ini memiliki 8 mustahik yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan. Maka zakat baru sah, baru bisa dihukumi sah dan gugur tanggung jawab orang yang mengeluarkannya jika benar-benar telah sampai kepada 1 dari 8 orang yang berhak menerima zakat. Maka kalau kita hanya menebak-nebak seseorang, dia ini kaya atau miskin, kalau kita mengambil kesimpulan miskin, ini kita harus benar-benar menanyakan kepada orang tersebut. Karena kalau seandainya dia orang yang berkecukupan, maka tidak sah zakat. Diserahkan kepada orang tersebut untuk menggugurkan tanggung jawab orang yang mengeluarkan zakat. Harus benar-benar sampai kepada salah satu dari 8 bagian yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. Orang fakir, miskin, mu'allaf, amil, dan seterusnya. Ini benar-benar harus sampai ke mereka. Jadi tidak bisa kalau kita nyerahkan sendiri, kecuali kita sudah tahu orang tersebut betul-betul miskin. Sehingga dengan kita mengatakan, akhi ini zakat untuk orang miskin, atau misalnya ini zakat dan Anda lihat antum Anda membutuhkan ini, maka barulah gugur tanggung jawabnya. Atau memang dia tahu benar-benar miskin orang tersebut, sah walaupun dia tidak sebutkan itu sebagai zakat dan orang tadi tidak menahan diri dari pemberian sedekah. Nah, demikian Allah. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Afwan Ustaz, lanjutan daripada zakat tadi, memberi kepada 8 asnaf. Bagaimana kalau diberikan kepada orang yang kita kata fi sabilillah, mengerjakan umrah dalam waktu yang sama akan ada rihlah talibul ilmi. Apakah bisa Ustaz? Para ulama berbeda pendapat tentang fisabilillah ini. Apakah yang dimaksud hanya jihad, orang berperang di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, ataukah fisabilillah ini
cakupannya luas, seperti membangun masjid, membangun fasilitas sekolah, atau membiayai penuntut ilmu. Yang rajih, dan ini pendapat jumhur, wallahu alam, hendaknya seorang ketika memberikan fisabilillah, mereka hanya berikan kepada yang mujahid. Karena kalau seandainya fisabilillah ini yang disebutkan adalah segala jalan-jalan kebaikan, maka tidak ada makna dari wal amilina 'alaiha, dan orang yang bekerja mengumpulkan zakat, karena dia juga fisabilillah. Sehingga kalau kita membuka pintu makna fisabilillah ini, seperti membangun rumah sakit Islam dan seterusnya, ini akan melemahkan sistem untuk menghilangkan kemiskinan. Sementara kemiskinan begitu merebak, banyak kita saksikan saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka fisabilillah ini di saat para fakir miskin dan juga orang-orang yang membutuhkan, yang terlilit hutang dan seterusnya, karena kebutuhan pokok misalnya masih banyak, maka tidak pantas untuk kita meluaskan cakupan dari makna fisabilillah. Termasuk penuntut ilmu, kalau dia kaya atau misalnya orang tuanya masih mampu, maka dia tidak berhak menerima zakat. Kecuali mungkin pada suatu kondisi ketika memang suatu negeri itu kaya, atau kaum muslimin, alhamdulillah perekonomiannya meningkat, dan itu akan terjadi di akhir zaman, sehingga saham untuk fakir dan miskin sudah tidak ada lagi, karena sudah tidak ada yang miskin, baru mungkin kita bisa meluaskan cakupan dari lafaz wa fisabilillah, yaitu pada perkara-perkara kebaikan di dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz. Penjelasannya tadi, waduh, jazakallah khair Ustaz. Baik, kita memberi laluan kepada akhwat yang sudah raise hand ya untuk bertanya langsung. Tafadhali, Bu Ya, Uwin. ya, jazakallah khair, Ummu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin, Assalamualaikum. izin bertanya, Ustaz, dua pertanyaan. Yang satu, misalkan ketika kita sedang berada di luar rumah dan itu pas masuk waktu sholat, misalkan duhur, tapi qadarullah di situ tempat untuk sholat itu kecil dan itu misalkan seperti untuk tempat wudhunya terbuka, terus tempat sholatnya kecil, jadi kayak hampir berdekatan dengan laki-laki gitu, Ustadz. Apakah apa yang lebih baik kita lakukan? Misalkan kita tetap sholat di situ atau kan kita menjamak nanti ketika kita sudah sampai rumah atau di tempat yang lebih aman gitu, Ustadz. Jadi kita jamak zuhur sama asar seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama, Ustadz. Langsung Nah, pertanyaan kedua, Ustadz. itu satu aja Ya. sudah ya. Oh, baik. Baik. Sebenarnya ada jalan tengah, nggak harus hanya dua opsi tadi itu saja. Karena orang yang sholat di situ pun nggak selamanya sholat kan. Mereka juga akan meninggalkan tempat itu, dan tempat wudhunya nggak selamanya rame gitu. Kecuali kalau memang dia sedang terus berjalan, uh, kecuali mungkin ya di kondisi-kondisi di bandara, ya di bandara dan tempat-tempat yang semisalnya, ya di stasiun kereta mungkin, atau di terminal bus, yang memang mungkin di negara-negara, bandara-bandara di negara non-muslim, mungkin tempat ibadahnya sangat tidak memadai, maka kalau seandainya tempat softnya asal tidak menyatu, maka sah-sah saja. Seperti kata Rasulullah, khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik soft perempuan adalah paling jauhnya, paling belakang. Dan sebaik-baik soft laki-laki paling depan. Salah satu tujuannya adalah untuk memisahkan laki-laki dan perempuan, karena memang pada saat itu tidak ada hijab. Tidak ada pembatas seperti zaman sekarang. Itu dari sisi sholatnya. Dari sisi wudhunya,
Sebenarnya banyak cara. Kok masuk ke toilet dulu, baru berwudu. Dan kita sudah sebutkan hukum tentang berwudu di toilet. Sah-sah saja. Artinya sesuatu yang masih bisa dicarikan jalan keluar. Karena kalau seandainya misalnya sebentar lagi dia akan naik pesawat dan dia masih memiliki waktu untuk sholat, maka sebaiknya dia sholat di musola yang seperti itu modelnya. Daripada dia sholat di atas pesawat, karena para ulama berselisih pendapat tentang keabsahan sholat seorang yang wajib di atas kendaraan. Dan Rasulullah SAW setiap kali safar dan ingin sholat wajib, beliau akan turun dari kendaraannya. Dan beliau hanya sholat witir saja di atas kendaraannya. Sholat sunnah saja di atas kendaraannya. Maka kalau kondisinya seperti tadi yang disebutkan, ia berwudu di dalam kamar mandi, tentunya tersedia di bandara dan selainnya ada kamar mandi khusus wanita. Dan kalau tempat sholatnya, dia masih bisa mundur ke belakang, walaupun berjarak satu shaf tapi tidak menyatu dengan laki-laki, maka ini sah insya Allah. Demikian. Allah. Ya, baik. Pertanyaan kedua, Ustadz. Eh, Misalkan ketika kita bangun jadi kita buru-buru gitu Ustadz, jadi kayak terbangun, kemudian kita melihat jam seolah-olah misalkan itu sudah mendekati subuh gitu, tapi kita perhitungan oh masih bisa nih sholat malam 1 rakaat, kemudian kita sholat witir 1 rakaat, ternyata kita salah melihat jam Ustadz, jadi ternyata masih ada sisa waktu, bolehkah kita sholat lagi tetapi tapi tidak ditutup lagi dengan witir karena kita sudah sholat 1 rakaat. Kalau seperti itu apa diperbolehkan Ustadz? Jazakumullah khair. Nah, di dalam hadis Tariq ibni Habib atau yang selainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Dawud, la witrani fi laylah. Tidak boleh melakukan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Karena kalau sholat witir dilakukan 2 kali, witir itu kan artinya ganjil. Mau dilakukan 1 rakaat atau 2 rakaat atau 3 rakaat, maka yang bilang ganjil itu namanya witir. Maka kalau dilakukan 2 kali jadi genap. Ya, sementara disunahkan untuk kita menutup sholat di malam hari dengan witir. Maka kalau seperti itu keadaannya dia udah sholat witir, tapi ternyata dia melihat waktu masih ada, maka dia sholat saja, sholat tahajud niatnya, dengan mengerjakannya 2 rakaat. Disebutkan dalam Sahih Muslim, hadis Ummu Salamah kalau tidak salah, di mana Rasulullah SAW setelah selesai sholat witir, beliau sholat lagi 2 rakaat. Sehingga dari hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan, boleh-boleh saja seorang kalau misalnya dia sudah sholat witir, tapi dia melihat ada waktu yang tersisa, dan dia ingin melakukan sholat, sah saja, hanya saja dia tidak perlu witir lagi. Demikian Allah a'lam. Baik, alhamdulillah. Semoga dapat difahami oleh penanya. Baik Ustaz, Anda lanjutkan kepada pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah boleh seorang suami memberikan sebahagian nafkahnya kepada adik-adiknya yang sudah berkeluarga tanpa memberitahu istrinya dan orang tua sudah meninggal dunia? Jazakallahu khair Ustaz. Nah, di dalam Islam, kewajiban laki-laki terhadap istrinya adalah memastikan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, yaitu nafkah, pakaian, tempat tinggal. Selebih dari itu, maka harta suami milik suami. Sebagaimana harta istri juga milik istri. Tidak ada hak bagi istri untuk mengintervensi harta suaminya. Maka kepada siapapun dia berikan, apalagi untuk pada adik-adiknya, ini menyambung silaturahim. Dan demikian kondisinya, jadi sebagaimana tadi kita sebutkan, seorang laki-laki bisa menerima warisan dari saudara-saudaranya, maka dia juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya jika nafkah tersebut sudah melebihi kewajiban yang harus ia tunaikan berupa nafkah istrinya dan anak-anak. Seperti itu. Baik, alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair atas jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah SWT sentiasa merahmati dan melindungi Ustaz dan keluarga. Afwan Ustaz, mohon izin bertanya, apabila kami berniat untuk safar mudik di bulan Ramadan, manakah yang lebih afdal atau utama bagi kami? Apakah tetap berpuasa atau tidak berpuasa? Ketika bersafar, apakah lebih baik kita melakukan solat dengan di jamak kasar? Sementara selama perjalanan kami sering berhenti di rest area yang ada masjidnya. Mohon penjelasan dan nasihatnya Ustaz untuk kami semua. Syukran wa jazakallah khair. Allahu yubarik fiik. Nah, Islam datang untuk memberikan syariat yang mudah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang didasari dengan kemudahan. وليس واجبا وليس واجب مع اضطرار وليس واجب مع اقتدار ولا محرم ولا مع اضطرار. Tidak ada yang wajib ketika seorang tidak sanggup melaksanakannya, sebagaimana tidak ada yang haram ketika seorang tidak memiliki alternatif lain. Artinya apa? Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa saja ketika masuk bulan Ramadan ia sakit atau sedang safar, maka diberikan izin baginya untuk tidak berpuasa namun wajib menggantinya setelah Ramadan. Hal ini dikarenakan syariat Allah dibangun di atas kemudahan. Maka jika ada yang berat di dalam syariat Islam, akan ada yang namanya rukhsah, keringanan-keringanan. Dan Rasulullah bersabda, "Inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuh kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh." Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau keringanan-keringanan darinya dilaksanakan, diambil, sebagaimana Allah nggak suka kalau maksiatnya dilakukan. Jadi jika seorang safar, dia diberi rukhsah oleh Allah untuk tidak puasa ketika di bulan Ramadan. Terlebih safar di masa Rasulullah SAW itu sangat berat. Namun ini rukhsah. Ada namanya azimah dalam pembahasan usulul fiqh. Ada namanya hukum asal. Kalau seorang ingin tetap berpuasa, sah-sah saja. Karena hadis Rasulullah, "Laisa minal birri asyamu fis safar." Bukanlah sebuah kebaikan seorang berpuasa di saat safar. Ucapan hadis ini dikarenakan Rasulullah melihat ada seorang yang ketika safar, dia dikipas-kipasi oleh teman-temannya dan dibantu karena dia sedang kelelahan. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa orang itu? Dijawab, ya Rasulullah, dia sedang berpuasa ketika safar ini. Maka Rasulullah mengatakan, bukanlah suatu kebaikan ketika seorang berpuasa di waktu safar. Artinya ketika safarnya berat, medannya susah, maka seyogianya seorang muslim tidak membebani dirinya dan mengambil rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa di saat safar. Itu seandainya dia merasa karena ini bulan Ramadan dan Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan. Nasnya di bulan Ramadan dikarenakan motivasi keimanan karena Allah dan mengharap pahala, karena motivasi keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ketika dia membaca hadis ini misalnya, lalu dia mengatakan dia mampu dan itu tidak membebani dia karena misalnya safarnya melalui pesawat atau bus atau kereta yang semuanya ada AC misalnya, dingin, adem, dan tidak membebani dia secara melemahkan fisiknya, maka sah-sah saja dia berpuasa karena mungkin dia mengharapkan pahala di bulan Ramadan yang tidak akan sama dengan bulan-bulan selanjutnya. Demikian pula ketika dia sedang
safar, apakah dia jamak qasar? Hukum asalnya ketika seorang yang sedang sholat, yang sedang safar, juga dia diberi keringanan untuk sholat jamak dan qasar. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ardi alaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Jika kalian sedang safar, maka tidak mengapa kalau kalian mengqasar salat. Itu qasar hanya boleh dilakukan ketika safar saja. Maka uh, misalnya dia sedang mampir di rest area waktu zuhur. Dan dia memprediksi nanti asar nyampe lagi ke rest area. Apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah sholat, jamak, dan qasar. Nanti, kalau seandainya dia sampai kepada rest area berikutnya, dia tidak ada kewajiban lagi untuk sholat. Tapi misalnya dia ketika sampai di rest area nggak istirahat di mobil misalnya, juga nggak istirahat di rumah makan, tapi istirahatnya di masjid misalnya, dan dia lihat orang sholat, maka dia ikut sholat. Tidak mengapa. Sebagaimana suatu saat Rasulullah sholat bersama sahabat-sahabatnya, setelah selesai sholat, Rasulullah melihat ada dua orang di belakang masjid tidur-tiduran. Lalu Rasulullah mendatangi kedua orang tersebut mengatakan, "Lima lam tusalliya ma'ana." Kenapa kalian berdua ini tidak sholat bersama kami? Lalu kata dua orang ini, "Shalaina fi rihalina ya Rasulullah." Kami sudah sholat di tempat kami tadi sebelum datang ke sini, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jika kalian telah sholat dan melihat orang lain juga sedang sholat, kalian berada di tempat tersebut, maka sholatlah. Fa inna lakuma nafilah. Karena hal itu akan tercatat sebagai amalan sunnah bagi kalian. Demikian, Allah. Baik, alhamdulillah. Semoga dapat dipahami oleh penanya. Baik Ustaz, Anda lanjutkan beberapa pertanyaan ya. Bisa ya Ustaz? Nah, Oh, belum habis. baik Masih ada Ustaz. pertanyaan. Nah, ah, Satu lagi ya. satu lagi tapi dua soalan Ustaz. Dua pertanyaan. Baik. Baik. Baik, ini Baik. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz. Bila kita menginap di hotel, biasanya hotel tersebut menyediakan sabun, shampoo, sikat gigi dan lain-lain keperluan. Biasanya ada yang lebih atau kadang kita tidak menggunakannya. Apakah yang lebih itu boleh diambil tanpa bilang ke bahagian manajemen hotelnya? Dan pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi saudara yang selalu meminta-minta kebutuhan? Demikian Ustaz. Nah, yang pertama berkaitan tentang amenities dan semisalnya, Hmm. sendal hotel misalnya, slipper. Dari pihak hotel juga itu biasanya hal-hal yang memang ah, bagi mereka sudah direlakan untuk diambil. Itu sesuatu yang lumrah di hotel karena ada tambahan seperti payung atau yang semisalnya ini perlu dipertanyakan terlebih dahulu. Karena saya pernah menanyakan ini di, kalau nggak salah, di Hilton. Saya pernah tanyakan tentang apa yang bisa diambil atau enggak. Ya, karena saya tahu kalau akan banyak jamaah yang bertanya tentang hal tersebut, maka saya mewakili. Dijawab oleh pihak hotel, yang boleh diambil adalah amenities yang ada di dalam kamar mandi, seperti pasta gigi, sikat giginya yang memang sekali pakai, sabun, sampo yang biasanya memang disediakan untuk sekali pakai, demikian pula slipper, karena oleh mereka itu akan menjadi sampah semuanya. Maka kalau diambil, sepertinya mereka berterima kasih karena sampahnya bantu dibuangkan ya. Dan itu memang biasa, biasa. Dan kecuali mungkin di beberapa tempat yang sabun samponya yang tempatnya permanen fix, itu jangan dibongkar. Iya. Baik, intinya yang hal-hal yang sekali pakai itu biasanya memang sudah direlakan karena akan menjadi sampah setelah teh, kopi yang ada di meja hotel itu biasanya memang sudah diikhlaskan. Kemudian yang berikutnya berkaitan tentang menyikapi orang yang selalu meminta-minta. Ya, hukum asalnya kalau kita setiap kali dia meminta dan kita memiliki kelebihan, ya kita berikan. Kecuali kalau kita ingin melihat orang tersebut terdidik, maka ini babnya lain.
kita ingin orang tersebut menjaga kehormatannya, maka kita boleh untuk menahan untuk tidak memberikan apa yang ia minta, kecuali jika kita melihat kalau kita tidak bantu, maka orang tersebut akan tidak akan bisa melanjutkan hidupnya misalnya, karena kita kerabat terdekat yang paling diharapkan, maka hendaknya tetap kita bantu. Nah, Allah. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz atas semua jawapan yang sudah diberikan tadi. Baik, kita cukupkan sampai di sini, akhwat fillah. Semoga apa yang kita dapati, semoga Allah berkahi kita dengan ilmu yang bermanfaat. Dan kepada Ustaz, jika berkenan untuk menutupi majlis dengan tausiah bagi kami. Nah, syariat Islam, Allah yang menurunkannya, Allah yang menciptakan manusia, sehingga Allah paling mengetahui apa yang maslahat untuk manusia. Sehingga kalau kita lihat dari apa yang kita pelajari, suami memiliki hak dan kewajiban, istri memiliki hak dan kewajiban, yang semuanya itu sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan ini sangat luar biasa, sangat indah. Dan sayangnya tidak kita saksikan pada sebagian dari kaum muslimin. Di mana-mana kita dengar ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, seorang suami memukul istri, bahkan ada yang sampai terjadi menghilangkan nyawa. Maka ini semua dikarenakan jauhnya mereka dari agama Allah. Kita bersyukur kepada Allah ketika di sela-sela kesibukan kita, kegiatan kita, Allah masih mengizinkan kita untuk terus belajar walaupun mungkin offline. Dan saya juga mohon maaf mungkin banyak kekurangan di saat ngajar seperti ini. Terkadang saya ngajarnya di jalan, kadang sinyalnya putus-putus mungkin. Demikianlah yang bisa kita usahakan di dalam mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif. Semoga kita terus diberi hidayah dan taufik oleh Allah, istiqamah dalam menjalankan kegiatan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wastaghfirullahaladzim. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.